tidak melihat si penerima itu agamanya apa, tapi kita melihat kenikmatan. Nah, perbedaannya antara natura dan kenikmatan sendiri itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, apa kabar? Selamat datang di podcast kita, Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama kawan pajak semua. Perkenalkan, nama saya Feby Adika Lubis. Nah, saya berharap pada sore hari ini semua kawan pajak yang nonton itu dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan happy, bahagia. Kalaupun ada yang sedang tidak sehat, yang sakit, semoga cepat pulih, cepat kembali sehat dan kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas peraturan yang sedang hangat dibicarakan, pastinya hangat karena dibicarakan di Rujak KPP Madya Pekanbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, yaitu tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Kalau bahasa kerennya aturan tentang natura gitu ya, atau kenikmatan. Nah, untuk itu kawan pajak semua, kita langsung bahas bersama narasumber kita. Ada Abang Azwar dan Kakak Anita, yang mana Kakak Anita dan Bang Azwar ini adalah penyuluh dari KPP Madya Pekanbaru. Kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Kak Anita, Bang Azwar. Halo. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Happy pastinya? happy tentunya berada di podcast. Alhamdulillah ya, sehat ya Kanita ya. Alhamdulillah. Nah, tadi saya udah nyampein nih Kanita, Bang Azwar, kalau hari ini kita akan membahas aturan pelaksanaan natura dan atau kenikmatan yang pengaturan itu diatur dalam PMK 66 tahun 2023. Nah, Bang Azwar, Kanita, kenikmatan itu tentang natura ini kan bukan hal yang baru kan kayaknya ya, kita udah sering denger ya Kak ya. Nah, perbedaannya apa sih Kak, atau perubahan mendasar yang terkait perlakuan perpajakannya dari natura ini yang mana dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang lalu itu apa Kak? Iya, baik Kak Feby dan kawan pajak semua, ya, pengaturan mengenai natura dan atau kenikmatan ini kalau sekarang itu kan kita menggunakan Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang HPP tahun 2021 nomor 7, dan di mana atas undang-undang tersebut sudah keluar peraturan pemerintahnya nomor 55 tahun 2022. Nah, di Undang-Undang HPP ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, di mana atas natura ini pada saat Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 biayanya tidak dapat dikurangkan atau bukan merupakan objek PPh. Nah, di pengaturan HPP ini itu ada sedikit perubahan di mana biaya atas natura dan atau kenikmatan ini dapat dikurangkan dan merupakan objek PPh. Nah, kalau poin-poinnya itu, kalau di undang-undang lama, biaya dan natura itu tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima. Nah, yang di pengaturan baru, natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja dan merupakan objek PPh bagi penerima ataupun pegawai. Nah, untuk pengaturan yang kedua yaitu biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima terbatas. Terbatas di sini itu yaitu untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, dan natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, di Undang-Undang HPP ini yang baru, pengaturan yang baru, natura dan atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima yaitu penyediaan makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai, natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu, natura dan atau kenikmatan karena keharutasan pekerjaan, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD atau anggaran desa.
Yang kemudian natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, di mana ketentuan atas pengaturan ini diatur lebih lanjut dari PP 55 tahun 2022. Nah, di PMK 66 ini itu dia mengatur tentang lebih jelas, jadi lebih dirincikan lagi, lebih detail ya, lebih Kak, detail lagi mengenai batasan-batasan dari pengaturan dari natura dan atau kenikmatan ini. Nah, di PMK 6 ini diatur yang bukan objek pajak itu diatur lebih jelas. Jadi PMK 66 tahun 2023 ini sudah ditetapkan tanggal 26 Juni 2023 dan sudah mulai berlaku 1 Juli 2023. 1 Juli mulainya ya, mulai Iya, berlakunya mulai ya, Kak, ya. berlakunya Ditetapkannya PMK tersebut. 26 Juni. Iya, benar Kak Feby. Nah, aku ke Bang Azwar nih. Kan Natura PMK 66 tahun 2003 itu kita ngebahas tentang natura dan kenikmatan. Nah, perbedaannya antara natura dan kenikmatan sendiri itu apa Bang Azwar sesuai PMK ini? Kalau secara sederhananya sih Kak Pebi, natura itu kan berbentuk barang. Kalau kenikmatan itu berbentuk fasilitas. Fasilitas. Contohnya kan manajer itu biasanya kan dikasih mobil. Oke. Yang ketika itu kan kalau di aturan perpajakan itu kan masa manfaatnya 4 tahun. Nah, ketika masa manfaatnya itu habis, biasanya kan mobil itu diberikan ke manajernya, berpindah hak kepemilikan. Nah, mobil ini kan bentuknya barang, ini disebut natura. Oke. Nah, sedangkan kalau kenikmatan ini contohnya itu fasilitas pelayanan. Bahkan contohnya manajer dicek kesehatan di rumah sakit itu kan biasanya dibayar oleh perusahaan. Nah, ini kan salah satu contoh kenikmatan yang diterima oleh manajer. Yang jadi dia rasa gitu ya Bang ya. Kalau sementara kalau si natura itu yang dia terima bisa dia pakai gitu ya. Jadi kepemilikan. Perpindahan kepemilikan, ya. oke. Lebih simpelnya seperti itu Kak Feby. Adanya perpindahan kepemilikan dari perusahaan ke pegawai itu adalah natura. Sementara kalau tadi seperti yang dijelaskan Bang Azwar, untuk kenikmatan mobil tadi adalah pada saat penggunaan mobil perusahaan yang digunakan oleh manajer tersebut. Nah, seperti itu. Ya bisa dipindah tangankan gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kan PMK 66 tahun 2023 ini Kak Nita, Bang Azwar mengatur juga tentang natura dan atau kenikmatan. Seperti apa gitu yang menjadi objek pajak yang dikecualikan dari objek PPh-nya. Nah, kalau dalam pembahasan kita kan kita ngebahas natura dan atau kenikmatan itu yang bukan objek pajak dan atau tidak dikenakan pajak. Kalau menurut Kak Nita, apa nih natura dan kenikmatan yang bukan objek pajak tapi diatur di PMK 66? Ya, baik Kak Feby dan kawan pajak semua. Tapi ini bukan menurut saya ya Kak Feby ya. Ini diatur dalam Diatur PMK. ya. Karena narasumbernya terlalu terpercaya ya kawan pajak. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak ini, Oke. objek PPh ini diatur dalam PMK itu ada 4 poin yang diatur yang dikecualikan, yaitu satu poin pertama itu makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Oke. Dan yang ketiga yaitu natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi dalam pelaksanaan pekerja ya. Yang keempat adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi ada jenisnya tertentu dan batasan tertentu. Jadi ada 4 poin yang diatur dalam PMK ini yang dikecualikan dari objek PPh, begitu Kak Feby. Oke. Untuk makanan ini Kak Feby dan kawan pajak semua itu contohnya seperti ini. Jadi pemberi kerja memberi makan untuk seluruh pegawai dan di tempat kerja itu merupakan bukan objek pajak bagi si penerima, jadi dikecualikan. Jadi makanan dan minuman yang diterima oleh pegawai dan apabila itu di tempat kerja, Makannya di tempat kerja. Iya, bukan merupakan objek pajak bagi si penerima. Nah, tetapi apabila si penerima atau karyawan itu diberikan bentuk voucher, jadi seperti misalnya itu kan bagian marketing sering keluar, diberikan voucher itu oleh perusahaan. Nah, jadi kalau diberikan berbentuk voucher atau reimburse ke perusahaan itu ada batasannya Kak Feby dan kawan pajak semua. Jadi batasannya itu adalah
maksimal itu adalah 2 juta per pegawai per bulan. Jadi kalau misalnya makanan dan minuman di tempat kerja dan untuk seluruh pegawai itu tidak ada batasan. Nah, tetapi kalau untuk bentuk voucher dan reimburse itu batasannya 2 juta per pegawai per bulan. Jadi per pegawai. Nah, untuk bingkisan seperti itu juga KPB dan kawan pajak semua. Bingkisan ini untuk bingkisan terbatas, untuk bingkisannya yang terbatas ya untuk perayaan agama. Jadi seperti itu hanya ada untuk hari raya Natal, Idul Fitri, Nyepi, Waisak dan Tahun Baru Imlek. Jadi kalau ada trennya sekarang tuh hampers ya, hampers untuk hari besar hari raya. Tapi itu yang hampers yang dikecualikan itu untuk 5 perayaan hari itu aja KPB, yaitu hari raya Natal, Idul Fitri, Nyepi, Waisak dan Tahun Baru Imlek. Itu tanpa batasan nilai. Nah, ya seperti misalnya Idul Adha itu hari raya kurban itu ada batasannya. Jadi dalam setahun itu ada batasannya 3 juta per orang per tahun. Untuk yang di luar yang perayaan besar tadi. Iya, jadi itu kalau ada batasan. misalnya hari raya Tahun Baru Hijriah misalnya dapat bingkisan, Idul Adha dapat bingkisan. Nah, itu bisa maksimal 3 juta per tahun. Jadi terakumulasi itu nanti dalam setahun. Nah, apabila lebih dari 3 juta itu merupakan objek pajak. Nah, untuk yang 5 tadi saya sebutkan itu tidak ada batasan. Iya, seperti itu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nih Kanita nih. Kalau dari yang 5 ya keagamaan. Misal nih di kantor Lebaran, Idul Fitri. Semua dapat, yang tidak ada batasan itu khusus yang Muslim aja atau yang Nasrani, yang Buddha gitu dapat juga. Nah, ini. Jadi di PMK ini diatur kan hari raya keagamaan yang KPB ya. Jadi di PMK ini tidak mengatur religi atau agama dari pegawai tersebut ya. Jadi yang diatur ini bingkisan hari raya keagamaan. Jadi yang penting itu 5 tadi yang saya sebutkan. Jadi dia tidak terlepas di agama apa, tapi pengaturannya hanya hari raya keagamaan. Jadi kalau misalnya nih Lebaran tuh biasa tuh dalam satu kantor dapat semua tuh. Nah, itu tidak ada batasannya. Jadi kita tidak melihat si penerima itu agamanya apa, tapi kita melihat bingkisan itu tidak menjadi objek pajaknya gitu ketika dia ngasih. Berarti dalam rangka hari raya keagamaan itu misalnya Lebaran kan, si kantor punya 100 pegawai. Si kantor punya dana buat ngasih hamper 100. Nggak ada batasannya. Gitu juga nggak peduli nanti yang mana Muslim, pokoknya semua dapat 100. Begitu juga nanti mungkin pada 25 Desember Natalan ada hampers lagi, hampers Natal, semua dapat tanpa terkecuali, dan itu juga bukan objek pajak. Jadi tidak mengenal si penerima ini agamanya apa. Oke, Kanita. Lanjut. Seru ya. Nah, kawan pajak, tadi kan udah dijelasin nih sama Kanita sama Bang Azwar, Kanita sih tadi ya, mengenai kriteria makanan, minuman, bahan minuman, terus itu apa aja yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, selanjutnya mungkin saya mau ke Bang Azwar nanya terkait natura dan atau kenikmatan itu yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan itu yang juga dikecualikan dari objek pajak itu pengaturannya gimana, Bang? Baik KPB dan kawan pajak semua, natura dan kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja yang harus ya, itu pengaturannya itu sebagaimana ya yang diwajibkan oleh kementerian. Kan ada kementerian yang mengatur tentang apa-apa yang kewajiban dari perusahaan, itu harus sesuai dengan itu peraturannya. Nah, itu meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, atau natura kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi atau bencana nasional. Nah, kalau peralatan dan fasilitas kerja ini contohnya kan laptop, komputer, ponsel, ini yang tanpa batasan nilai. Kan biasanya kalau pegawai yang udah selevel manajemen ini kan biasanya dikasihkan laptop untuk fasilitasnya, karena kan itu bagian dari pekerjaannya ya. Memudahkan dia bekerja. Dan contohnya lagi HP beserta paket
pulsa dan paket pulsa Internet. dan internetnya. Ini juga tidak ada batasan nilainya karena itu kan untuk kepentingan Pekerjaan. kalau marketing kan itu bagian dari pekerjaan dia. Kemudian ya kalau fasilitas layanan kesehatan contohnya ya ini pengobatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Bahkan dia lagi kerja tiba-tiba jatuh, tapi ini masih berhubungan dengan pekerjaan ya. Itu tanpa batasan nilai. Terus kalau tidak berhubungan dengan pekerjaan itu karena ibaratkan adalah karena dia sakit bawaan atau lagi libur lagi libur tiba-tiba demam. Bukan pada jam kerja gitu ya. Tapi perusahaannya mau membayar itu tidak termasuk bagian dari itu. Kemudian terkait natura dan atau kenikmatan yang terkait pakaian seragam, antara jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan, vaksin dalam penanganan pandemi itu semua dikecualikan dari objek pajak. Tapi itu harus sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh kementerian yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalnya si kantornya ada mau membayarkan dari sisi kesehatan nih Bang Azwar ya, mau membayarkan kayak misalnya demam kayak tadi kan di luar jam kantor, bukan karena pada saat bekerja, itu di merupakan penghasilan buat si pegawainya. Nah, oke Bang Azwar. Baik kawan pajak, sekarang kita kan tadi udah dibahas ya sama Bang Azwar sama Kanita tentang natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, dan natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga. Nah, bagaimana dengan jenis dan atau batasan tertentu, Kanita, Bang Azwar, yang diatur? Mungkin ada batasannya nggak? Mungkin Kanita bisa jelasin? Baik Kak Feby, yang tadi secara sederhana untuk PMK 66 ini, jadi itu kita harus tahu jenis batasan dan jenis natura dan kenikmatan yang tidak dikenai pajak disertai dengan batasannya ya. Nah, selain batasannya itu berarti dia menjadi objek pajak. Jadi dalam PMK ini itu yang diatur itu adalah jenis dan batasannya. Nah, secara tidak langsung PMK ini mengatur negatif list, di mana yang tidak dikenakan itu diatur dalam PMK dan yang dikenakan itu tidak diatur dalam PMK. Jadi PMK ini mengatur apa yang tidak dikenakan, yang dikenakan itu tidak diatur. Nah, penerapan pajak atas natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan. Jadi natura dan atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu dikecualikan dari objek pajak. Batasannya itu dapat berupa kriteria penerima dan atau nilai untuk natura, atau kriteria penerima, nilai dan atau fungsi untuk kenikmatan. Jadi itu ada kriteria penerima dan nilainya ya untuk natura dan fungsinya untuk kenikmatan. Seperti tadi saya ada jelaskan terkait makanan dan minuman ya Kak Feby dan kawan pajak semua, untuk seluruh pegawai di tempat kerja itu tidak ada batasan. Nah, tetapi jika dia bentuk voucher itu ada batasannya. Ada batasannya 2 juta per orang per bulan. Nah, begitu juga dengan fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga itu ada batasannya, tetapi itu kecuali fasilitas olahraga seperti golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif yang diterima oleh pegawai secara keseluruhan itu bernilai 1,5 juta per tahun per pegawai. Jadi per tahun ya, bukan per bulan ya. Jadi olahraga selain yang disebutkan tadi itu bisa dikecualikan dengan nilai maksimal 1,5 juta per tahun. Misalnya kan seperti fasilitas voli itu kan, di sini tidak dilarang. Misalnya pemberi kerja memberikan fasilitas voli, futsal untuk basket. Nah, selama itu fasilitas jika dinilai oleh pemberi kerja itu tidak lebih dari 1,5 juta per tahun, itu dia dikecualikan. Nah, itu batasannya Kak Feby. Jadi ada batasan-batasannya. Seperti juga dengan batasan tempat tinggal Kak Feby. Nah,
untuk tempat tinggal ini, selama dia tempat tinggal itu secara komunal atau secara massal untuk pemberi kerja, itu tidak ada batasannya. Mes gitu ya Kak Iya, ya? kayak mes, pondokan, barak-barak untuk pegawai itu tidak ada batasannya. Nah, tetapi apabila nih pemberi kerja menyediakan tempat tinggal untuk manajer atau direktur yang dia sendiri tuh. Nah, itu ada nilainya. Dia itu batasannya nilainya itu 2 juta per pegawai per bulan, dan itu apabila memang tempat tinggal itu memang menjadi tanggung jawab si pemberi kerja itu, maksud saya si penerima. Disewakan gitulah ya Kak ya? Sebenarnya tidak disewakan sih, kalau misalnya sih ini pemberi kerja menyediakan rumah tuh. Nah, misalnya kan kalau nilai rumah di 1 bulan tuh sekitaran di wilayah itu mungkin sewanya 2,5. Nah kali ini kan kita batasannya ada 2 juta. 2 juta. Nah, hanya yang 2 juta itulah yang mendapat yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, sisanya itu menjadi penghasilan bagi si penerima fasilitas. Nah, jadi ada batasannya. Begitu juga dengan kendaraan KPB. Nah, kalau tadi ada disebut Bang Azwar, kalau manajer, direktur itu kan sudah dapat fasilitas ya dari pemberi kerja. Nah, itu nanti mungkin dapat mobil Camry, mobil mewah lah buat direktur itu. Nah, itu juga ada batasannya. Batasannya itu dia tidak melebihi secara keseluruhan, tidak melebihi 100 juta per bulan dari si pemberi kerja. Nah, 100 juta ini misalnya seperti ini. Kalau dia punya penghasilan sudah 80 juta itu sebulan, nah ditambah lagi dengan fasilitas kendaraan ini, itu tidak boleh melebihi dari 100 juta. 100 juta itu berarti sesudah ditambahkan oleh penghasilan dia. Iya, penghasilan. Jadi bukan fasilitas mobilnya ini 100 juta. Gajinya sekian tambah sekian gitu. Jadi kalau fasilitas Beda-beda. mobilnya aja 100 juta berarti ya sudah wah sekali. Iya. Jadi 100 juta ini itu batasnya adalah Digabungkan. Ya, sudah menjadi penghasilan dari pemberi kerja itu. Jadi kalau dia 109 penghasilan sebulan tuh sudah 100 juta, tambah lagi fasilitas mobil. Misalnya kan fasilitas mobil ini kalau kenikmatan itu bisa seperti buat servis mobilnya, buat jasa perawatan. Nah, selisihnya itu sudah menjadi objek pajak. Batasannya di situ Kak Feby. Begitu Kak Feby batasannya. Berarti 100 juta per bulan tapi sudah dengan udah keseluruhan gitu yang diberikan oleh perusahaan Iya, gitu ya. tapi itu pun ada syaratnya juga Kak Feby. Untuk yang menerima penghasilan itu dia harus tidak memiliki penyertaan modal di usaha tersebut. Oh, bukan bagian nggak ada modalnya, bukan bagian pemilik dari perusahaan itu. Itu yang dikecualikan begitu Pak. Nah, kalau gini Kak Nita, kan ini natura dan kenikmatan di daerah tertentu itu gimana, Bang Azwar? Ya Kak Feby, kalau untuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu itu sesuai dengan PMK 66 tahun 2023 ini meliputi sarana dan prasarana dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya, termasuk juga anak-anaknya. Ini bukan hanya pegawai saja ya Kak. Anak-anaknya juga ya. Tapi natura kenikmatan yang juga diterima keluarga pegawai ini berupa tempat tinggal termasuk perumahan. Oke. Terus pelayanan kesehatan yang diterima oleh pegawai dan atau keluarganya yang mencakup ya fasilitas kesehatan yang ada di daerah kabupaten tersebut atau yang berbatasan langsung dengan lokasi perusahaan tersebut. Pendidikan, pengangkutan, dan olahraga. Olahraga ini tidak termasuk golf, balap, perahu motor, pacuan kuda, dan otomotif. Tadi ya kan itu Iya, ya, sama olahraga kayak mahal lah Iya. gitu ya. Ini tanpa batasan nilai. Kalau tadi itu kan kalau yang dijelaskan Kak Anita itu kan ada batasan nilainya. Cuman untuk biar tidak ada batasan nilai itu menjadi harus ada di daerah tertentu. Jadi untuk sepanjang lokasi daerah tertentu ini pengertiannya sendiri yaitu secara ekonomis dia mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tapi keadaan prasarana ekonominya pada umumnya kurang memadai. Ya seperti ya di daerah-daerah ya di situ ibaratkan ada daerah tambang, cuman untuk ke sana akses transportasi kurang karena masih di pedalaman. Akses ke sananya sulit gitu ya. Cuman potensi ekonominya besar untuk dikembangkan. Begitu Kak Feby. Oke, nah itu pakai SK. Kalau SK-nya itu sendiri gimana, Bang Azwar? Ya. Cara mendapatkan SK itu gimana?
untuk dapat ditetapkan sebagai daerah tertentu ini memang harus sesuai aturannya, memang harus dapat SK. Ini si pemberi kerja dengan pusat ya, pemberi kerja pusat. Ini kan ada daerah tertentu itu kan ditetapkan ini daerah tertentu, ini bukan gitu kan. Pasti kan ada apa yang membuat itu kan pasti ada surat ketetapannya Ya, gitu. Nah, KPB. SK mendapatkan SK itu bahwasanya daerah ini daerah tertentu itu apa? Gimana? Ya, ini Cara kan dapetin saya SK-nya. jelaskan dulu KPB. Pemberi kerja ini kan bisa jadi lokasinya ada beberapa. Nah, lokasinya ini yang ada beberapa lokasi dia kan. Ini biasanya kan daerah terpencil lah yang contohnya dia mulai mempunyai dua lokasi usaha ini di daerah terpencil. Ini si pemberi usaha ini si pemberi kerja ini harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak, tapi yang mengajukan permohonan itu pemberi kerja pusatnya. Itu disampaikan ke KPP, nanti KPP pusat ya, KPP tempat pemberi kerja pusatnya terdaftar, bukan KPP lokasi. Nanti KPP tempat pemberi kerja pusatnya ini terdaftar akan meneruskan ke Kanwil berkasnya untuk dilakukan penelitian. Nah, permohonannya ini si pemberi kerja pusat ini harus mengajukan permohonan atas setiap lokasi usaha. Bahkan kalau dia punya 3 lokasi usaha, dia minta tiga-tiganya langsung. Tapi yang mengajukan si pemberi kerja pusatnya. Begitu KPB. Nah, setelah berkasnya ini dikirim ke Kanwil, nanti Kanwil akan melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan berkasnya. Dalam penelitian kelengkapan berkas ini itu 10 hari. Jika sudah lengkap, nanti barulah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Kanwil pusat. Nah, ini Kanwil pusat pun bisa minta bantuan ke Kanwil tempat lokasi usaha si wajib pemberi kerja tersebut untuk memeriksa jika Kanwil pusatnya tidak memungkinkan. Ini proses untuk penyelesaiannya sendiri itu 4 bulan paling lambat sejak berkas diterima secara lengkap. Sejak berkas diterima ya Bang Azwar ya. Secara lengkap. Berarti ketika diteliti orang Kanwilnya tadi ya. Iya. Oke. Nah, masa berlaku SK penetapan ini berapa lama Bang Azwar? Kalau di PMK 66 tahun 2023 ini sendiri menyebutkan SK-nya itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Berarti dia bisa ditetapkan itu 5 tahun. Kalau misalnya masih dianggap itu masih dianggap daerah tertentu dia mengajukan lagi. Pemberi kerja yang pusatnya harus mengajukan permohonan. Pokoknya limitnya cuma 5 tahun gitu ya Bang. Oke, baik kawan pajak semua. Demikianlah tadi penjelasan yang sangat bermanfaat dari Kakak Anita dan Bang Azwar kita. Nah, yang disampaikan Kak Anita, Bang Azwar sangat memberi pencerahan tentang natura dan kenikmatan kepada kawan pajak semua dan kepada saya. Nah, dari penjelasannya dari Bang Azwar dan Kak Anita ini sedikit nih, Kak Anita, Bang Azwar, saya catat ringkas. Kalau nanti saya coba bacakan lagi, kalau ada yang salah minta tolong dikoreksi. Nah, perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan itu perbedaan yang lama dengan yang baru. Kalau yang lama itu kan pakai undang-undang PPh 36 tahun 2008. Yang mana biaya itu tidak dapat dikurangkan dan atau bukan objek pajak ya Kak Nita ya. Yang mana pertama, biaya natura atau kenikmatan itu tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek pajak bagi si penerima. Yang kedua, biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima sebatas penyedia makanan, minuman bagi seluruh pegawai, kemudian natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang diberikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh final merupakan objek PPh bagi penerima. Nah, berbeda dengan yang sekarang aturan terbaru itu Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 yang mana biaya itu dapat dikurangkan dan merupakan objek PPh. Yang pertama, natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M. Mendapatkan,
menagih dan memelihara. Nah, penghasilan nggak boleh ketinggalan. Berarti mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja dan merupakan objek PPh, Kanita ya. Nah, merupakan objek PPh bagi si pegawai atau si penerima. Kemudian yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang bukan objek pajak, objek PPh bagi penerima, yang mana satu, dia penyedia makanan, minuman, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Dia pokoknya ditujukan buat pegawai dan makan di tempat kerja. Kemudian natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu yang baru dibahas sama Bang Azwar ya Bang, yang penting ada SK-nya. Kemudian natura dan atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Nah, yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD, desa dan sebagainya. Nah, kalau yang itu tadi itu tidak diatur dalam PMK-nya KPB. Oke. Jadi itu memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 KPP dan namun di dalam PMK itu tidak diatur yang untuk natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari biaya dari APBN atau APBD atau desa. Oke. Nah, yang kelima ini natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi yang tadi ada batasan 2 juta, ada batasan dan si penerimanya siapa, ada batasan 1,5, ada batasan 100 juta per bulan ya, bagi manajemen tadi ya Kak ya. Itu tadi sedikit coret-coretan saya tentang apa kesimpulan lah ya Kak ya, yang sudah kita dengarkan dari Kak Nita dan Bang Azwar. Terima kasih sebelumnya Kak Nita, Bang Azwar, sangat bermanfaat sekali bagi kawan pajak di rumah, bagi saya, bagi kita semua. Nah, untuk kawan pajak yang telah bergabung di podcast Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru, terima kasih partisipasinya. Semoga selanjutnya akan ada podcast-podcast kita bersama penyuluh-penyuluh terbaik Madya Pekanbaru dengan topik-topik juga yang gak kalah hangat. Nah, terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami ada terdapat kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.